for promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, yeah. no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Now we ain't getting posterized, we out here making posters. And we ain't got nothing to hide, we move forward like soldiers. You better wake up for the pay stub, or you'll pay up. Don't make love to the game, bruh, fuck the game. Bisa dibilang adalah jembatan lintas generasi antara Gaetano Scirea menuju Giorgio Cellini dan kolega. Jikalau tidak ada Franco Baresi atau Giuseppe Bergomi, merupakan bek terbaik yang ditelurkan Italia di dekade 1990-an, sudah pasti orang-orang bakal menyebutnya yang terbaik. Tapi ingat, ia pernah merasakan era jaya Napoli bersama Maradona sebelum menyeberang ke Turin. Jika kalian pernah melihat gaya bermain Barzagli yang tangguh dan cerdas atau Montero yang kejam, maka pemain ini bisa jadi paket komplit dalam satu badan. Di suatu kesempatan, ia bisa terlihat bengis, cerdik, brutal, dan kasar, seperti tokoh antagonis di film mafia. Namun di saat yang lain, ada keanggunan ala Bonucci, plus kecermatan membaca permainan lalu memberikan gerakan antisipasi yang minimalis. Persis yang dilakoni Barzagli di Juventus era baru. Namun yang lebih penting, dia punya jiwa kesetiaan bagi klub yang dibelanya. Dialah Ciro Ferrara. Pasti ada sesuatu yang istimewa di air Napoli, karena kota ini telah menghasilkan beberapa bek hebat. Namun yang paling sukses dari semuanya adalah Ferrara. Bek yang melegenda bersama Juventus ini lahir di Napoli, di distrik Posillipo, pada 11 Februari 1967. Seperti banyak anak laki-laki di kotanya, ia bermain sepak bola sejak usia dini. Lalu pada tahun 1980, ia kemudian bergabung dengan tim junior Napoli. 4 tahun menimba ilmu di tim junior, tepatnya pada musim 1984-85, pelatih Napoli kala itu, Rino Marchesi, memutuskan untuk membawanya ke pelatihan bersama tim utama. Lalu pada tahun kedatangan Diego Armando Maradona ke Italia, bek muda itu pun mendapat kesempatan untuk melakukan debutnya di Serie A. Pada tanggal 5 Mei 1985 di Stadio San Paolo ketika menghadapi Juventus. Pada minggu berikutnya, Marchesi menurunkannya sebagai starter dalam pertandingan tandang melawan Udinese yang diperkuat Zico. Setelah 2 penampilan pada musim 1984-85 itu, ia kemudian mulai menjadi bagian reguler dari rotasi tim pada musim berikutnya, di mana Ferrara bermain dalam 14 pertandingan di Serie A dan sekali di Coppa Italia. Kedatangan pelatih anyar Ottavio Bianchi membuat Ferrara muda semakin berkembang dan dianggap sebagai penerus alami Kapten Bruscolotti yang membuatnya semakin penting di lini pertahanan Napoli. Bersama dengan Maradona yang menjadi titik serang di lini depan, menjadikan musim 1986-87 yang bersejarah bagi Napoli setelah berhasil menjuarai Serie A Italia. Tak berhenti sampai di situ, di musim yang sama Napoli juga membawa trofi kedua dalam karir Ferrara, yakni trofi Coppa Italia, setelah berhasil mengalahkan Atalanta di laga final yang berjalan 2 leg. Musim penting lainnya dalam karir Ferrara di Napoli adalah musim 1988-89. Meskipun Azzurri asuhan Bianchi kalah di Liga dari Inter asuhan Trapattoni yang berhasil menjadi peraih Scudetto. Namun di Piala UEFA Napoli menjadi protagonis dalam perjalanan seru menuju final 2 leg melawan Stuttgart. Bek asli Napoli itu bermain di semua pertandingan
termasuk derby dua leg di perempat final melawan Juventus. Ia kemudian menjadi figur kunci ketika bermain di Neckarstadion Stuttgart di laga final leg kedua, di mana Ferrara berhasil menyumbangkan 1 gol dalam kemenangan atas tim Jerman tersebut, dan berhasil membawa Napoli mengangkat Piala UEFA di musim itu. Semusim berselang, tepatnya musim 1989-90, Ferrara punya andil besar ketika Napoli kembali memenangkan Scudetto kedua mereka. Dia sekali lagi memberikan kontribusi dan konsistensi seperti biasanya kepada tim, dengan 33 penampilan di turnamen tersebut. Lalu, musim 1990-91 dibuka dengan menaklukkan Piala Super Italia, trofi keempat Ferrara di Napoli, di mana Azzurri menghancurkan klub masa depannya Juventus dengan skor telak 5-1 pada 1 September 1990. Meskipun Maradona mungkin menjadi poros tim tersebut, namun Ferrara adalah bentengnya. Dia adalah seorang bek klasik Italia, dalam artian dia bisa dan seringkali akan menghantam pemain lawan dengan keras, tetapi sangat sadar dengan taktik tim. Ferrara juga mampu bermain sebagai bek sayap di masa baktinya di Napoli. Ia bisa melakukan umpan silang, operan, dan pergerakan tanpa bola saat dibutuhkan. Namun, setelah kehilangan sang legenda Diego Maradona yang dipaksa hengkang akibat terkena kasus doping pada musim 1991-92 dan dibarengi oleh pemain penting lainnya, mungkin menjadi pukulan telak bagi Napoli dan pendukungnya yang selalu haus akan gelar juara. Memang, kehilangan Maradona saat itu sangat berdampak bagi prestasi Napoli. Akan tetapi, mereka masih punya Ferrara yang tetap bertahan, menjadi pemain yang paling ideal untuk mewarisi band kapten sepeninggalan sang legenda. Dengan demikian, ia menjalani era Ranieri dalam peran sebagai pemimpin, dengan musim 1992-93, mencatatkan 31 penampilan dan 4 gol yang merupakan performa mencetak gol terbaiknya untuk Napoli. Semusim kemudian, ia juga menjalani musim yang luar biasa di bawah asuhan Marcello Lippi yang berakhir dengan finish di posisi ke-6 dan kembali ke Piala UEFA. Ini akan menjadi momen-momen terakhir dari petualangan 10 tahunnya dengan seragam biru Napoli di pundaknya. Sayang di musim-musim terakhirnya itu, Ferrara gagal mempersembahkan gelar apapun kepada klub masa kecilnya tersebut. Pada musim panas 1994, seiring dengan berakhirnya masa kontraknya di Napoli, Ferrara memutuskan untuk mengikuti pelatihnya, Marcello Lippi yang pindah ke Juventus. Kepergian sang bek dari klub merupakan indikasi penurunan finansial dan prestasi olahraga bagi kubu Napoli. Ia kemudian berkembang sebagai pemain yang mengenakan seragam hitam putih. Bahkan dengan cepat masuk ke dalam starting 11, meski dimainkan di posisi sebagai bek sayap. Ferrara tetap membuat lebih dari 49 penampilan di semua kompetisi di musim pertamanya dengan mencetak 1 gol. Penampilan cemerlang di lini pertahanan Juve membuatnya dianggap sebagai salah satu bek tengah terbaik di generasinya, di samping nama-nama besar lain seperti Franco Baresi, Alessandro Costacurta, dan Paolo Maldini. Namun yang paling mengesankan, musim pertama di Turin tersebut menghasilkan gelar Serie A Italia, gelar pertama bagi Juventus untuk pertama kalinya dalam 9 tahun terakhir. Selain itu, Scudetto ini diraih setelah bek Andrea Fortunato meninggal dunia akibat kanker selama musim berlangsung, dan gelar tersebut didedikasikan untuk pemain berusia 23 tahun itu yang telah menjadi pemain inti sebelum ia jatuh sakit. Tak berhenti di situ, gelar tersebut disertai dengan kemenangan Juventus di Coppa Italia atas Parma. Klub Turin itu memenangkan pertandingan final di kedua legnya. Sayang, di Piala UEFA mereka yang harus kalah dari Parma, sehingga gagal meraih treble winners dalam satu musim. Kemudian di musim 1995-96, Ferrara mulai lebih sering ditempatkan sebagai bek tengah.
Dalam kedua perannya sebagai bek tengah dan sayap tersebut, ia merupakan aset berharga dalam rencana taktis Lippi dan memberikan kontribusi fundamental bagi kesuksesan masa baktinya di Juventus. Pada musim tersebut pula, Ferrara berhasil memenangkan Piala Super Italia dan mencapai kesuksesan terbesarnya di Eropa bersama Juventus dengan memenangkan Liga Champions, di mana mereka mengalahkan Ajax asuhan Van Gaal 5-3 melalui adu penalti di final. Ferrara juga termasuk di antara penendang penalti pilihan Lippi dan berhasil mencetak gol dari titik penalti pertama untuk si Nyonya Tua. Setelah musim yang gemilang di Eropa itu, semusim kemudian Ferrara diduetkan bersama dengan pemain Uruguay yang bernama Paolo Montero, bek yang terkenal kejam. Keduanya lalu membentuk salah satu duet pertahanan terkuat di Serie A. Benar saja, pertahanan kuat itu kemudian membuahkan hasil dengan memenangkan Piala Super Eropa dengan menaklukkan PSG dan Piala Interkontinental setelah mengalahkan River Plate. Selain itu, Scudetto pun mereka raih di akhir musim, yang merupakan Scudetto kedua Ferrara di Turin. Ia juga mencetak 5 gol dalam 49 penampilan. Di musim itu pula, Juventus kembali melaju ke partai final Liga Champions. Sayang pertahanan kuat Ferrara dan Montero itu harus goyah di hadapan Borussia Dortmund, karena mereka harus mengakui kekalahan dari tim asal Jerman tersebut dengan skor 3-1. Pada musim 1997-98, kemenangan 3-0 atas Vicenza mengantarkan Ferrara meraih Piala Super Italia keduanya bersama Juventus, dan di akhir musim setelah duel kontroversial melawan Inter asuhan Simoni, ia juga mengamankan Scudetto ketiganya. Namun Juventus harus melewati bulan-bulan terakhir tanpa bek andalan mereka itu, yang mengalami cedera serius, patah tulang tibia dan fibula dalam bentrokan dengan Conticchio dan absen hingga akhir musim. Cedera itu membuat Ferrara harus absen di final Liga Champions, yang merupakan final ketiga mereka secara beruntun. Sayang di laga itu, Juventus harus takluk di tangan Real Madrid dengan skor 1-0. Alih-alih merasa kesal atau meracuni jiwanya, karena ia juga harus melewatkan final Liga Champions dan Piala Dunia 98, Ferrara lebih memilih untuk bercanda tentang hal itu. Dengan beberapa hasil yang mengecewakan, Lippi terpaksa mengundurkan diri dan digantikan oleh Ancelotti. Setelah pulih dari cedera serius, Ferrara kembali ke klub dan tetap menjadi benteng pertahanan di bawah pelatih kelahiran Reggiolo tersebut. Bek ini juga memenangkan Piala Intertoto pada tahun 1999. Ketika Lippi kembali memulai era keduanya, pemain asal Napoli ini sekali lagi membuktikan dirinya sebagai pemain kunci dalam memenangkan 2 gelar Scudetto musim 2001, 2002, dan 2002-2003, sehingga total gelar sepanjang karirnya menjadi 7. Selain Scudetto, ia juga memenangkan 2 Piala Super Italia di 2 musim tersebut. Sayangnya, kekalahan paling pahit dalam karir Ferrara kembali terjadi di partai final Liga Champions pada 28 Mei 2003. Juventus kalah di Stadium Old Trafford, Manchester ketika melawan salah satu musuh bebuyutan mereka di Serie A, yakni AC Milan melalui adu penalti. Seakan membayar kekalahan itu, semusim kemudian Ferrara dan Juve kembali meraih gelar Scudetto pada musim 2004-2005 bersama pelatih anyar Fabio Capello. Sayang gelar yang diraih ini akhirnya dicabut, akibat Juventus terbukti bersalah dan terlibat dalam kasus pengaturan skor yang disebut Calciopoli, yang membuat Juventus turun kasta ke Serie B pada musim 2006-2007. Namun sebelum hal itu terungkap, Ferrara lebih dulu memutuskan pensiun di akhir musim 2004-2005, di mana ia mencapai penampilan ke-500 di Serie A Italia setelah 20 tahun berkarir sebagai pesepak bola profesional. Ia juga mencatatkan 359 penampilan serta 20 gol dengan seragam si Nyonya Tua.